Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat apibareng.id. Kita jumpa lagi dalam acara podcast Satgas COVID-19. Kali ini kita sudah kedatangan tamu dari Komisioner KPID Jawa Timur. Kebetulan ketuanya langsung ini yang datang ke acara kita. Mas Afif, ya saya panggil Mas saja ini karena masih muda. Mas Afif, nama lengkapnya Ahmad Afif Amrullah ya. Mungkin kita langsung saja bincang-bincang dengan Mas Afif. Mas Afif, untuk penerapan peran dari KPID Jatim dalam penerapan protokol kesehatan sendiri, gimana Mas Afif? Oke, yang pertama tentu kami berterima kasih sudah diundang di acara ini, dan ini menjadi salah satu media kami untuk melakukan komunikasi dengan publik bahwa KPID Jawa Timur atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ini adalah salah satu lembaga negara yang memang punya kewenangan dalam urusan penyiaran. Dalam hal ini adalah mitra kami yang paling utama adalah teman-teman televisi dan radio yang ada di Jawa Timur. Nah, berkaitan dengan perannya tentu ya seputar itu, bahwa sejak pertama kali COVID ada dan kemudian masuk ke Indonesia serta pemerintah langsung mengkampanyekan bagaimana pencegahan COVID itu, KPI Pusat sudah mengeluarkan surat edaran yang isinya ada beberapa poin. Yang pertama adalah agar semua TV radio mengubah pola kerja atau pola siaran. Kalau kita lihat misalnya di banyak kegiatan TV radio itu kan seringkali menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang menghadirkan banyak orang gitu ya. Misalnya ada acara musik, pasti kan ada penonton gitu ya. Kemudian acara-acara talk show, acara-acara dialog juga biasanya ada penonton. Nah, sejak itu kemudian karena ada permintaan atau perimbauan dari pemerintah untuk mengubah pola-pola seperti itu, maka kita bisa lihat sampai sekarang pun banyak sekali kegiatan atau acara-acara TV, acara-acara radio yang tidak lagi menghadirkan penonton. Dan kemudian kalau toh ada narasumber dalam kegiatan talk show itu kemudian dijaga jaraknya, atau kadang-kadang juga pakai face shield, dan sebagian juga ada yang pakai masker. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, poin dari surat edaran itu adalah memberikan kewajiban kepada setiap lembaga penyiaran yang memiliki kru untuk mengutamakan bagaimana melindungi keselamatan mereka. Mereka kan tidak bisa work from home gitu ya, karena sebagian besar harus tetap keluar rumah, terutama para jurnalis, para reporter, mereka kan pahlawan informasi kita gitu ya, mereka yang harus tiap hari turun ke jalan. Nah, ini harus dibekali dengan perlindungan, misalnya dengan pemeriksaan berkala, dengan masker dan juga hand sanitizer dibekali seperti itu, sehingga mereka mendapat prioritas untuk diselamatkan dari adanya pandemi ini. Lalu poin yang ketiga dari surat edaran itu adalah mengajak kepada semua TV radio untuk bersama-sama meningkatkan berbagai macam pola siaran yang bertujuan untuk memberikan informasi ataupun edukasi kepada masyarakat terkait dengan apa dan bagaimana COVID ini, juga cara pencegahannya seperti apa. Ada yang menggunakan model talk show, ada yang menggunakan model adlibs dari penyiarnya ataupun hostnya. Ada juga yang dalam bentuk berita, dan juga sebagian lain dalam bentuk iklan masyarakat. Jadi semacam iklan-iklan bijak, iklan-iklan edukasi yang kemudian baik itu yang bersumber dari pemerintah, dari Satgas COVID, ataupun dari pemerintah daerah, bahkan juga yang diproduksi sendiri oleh teman-teman lembaga penyiaran. Itu juga banyak. Nah, itu yang kemudian sejak Maret itu sudah ditayangkan, disiarkan terus-menerus, sampai pada hari ini juga masih kita dengar, masih kita lihat di semua TV radio masih mengkampanyekan bagaimana masyarakat supaya mengedukasi maupun memberikan informasi masyarakat agar mengubah perilaku yang sekarang dikenal dengan 3M itu. Gitu, Mas. Mas Alwi, ada standar mungkin dari KPID untuk televisi dalam membuat program atau membuat acara ini. Standarnya seperti apa? Ya, kalau standar secara kualitas isi itu sudah diatur sejak lama kan, sudah ada di dalam P3 dan SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Itu yang sudah kita pedomani sejak lama. Kemudian
dengan adanya pandemi ini tentu standarnya menjadi bertambah gitu ya. Ya yang seperti saya sebut tadi, misalnya ketika melakukan kegiatan siaran tentu harus ada pola-pola pencegahan seperti misalnya dengan menjaga jarak. Memang kalau televisi agak sulit kemudian kalau semua bermasker ya, karena kan memang yang dilihat itu kan visualnya gitu ya, sehingga ada beberapa yang memang tidak memakai masker tapi tentu harus dilakukan dengan jarak yang cukup gitu. Mungkin ada screening atau apa gitu Mas. Dan sebagian juga melakukan screening, betul. Sebagian dari teman-teman TV, terutama televisi yang berjalan secara nasional itu sebelum melakukan ada tamu yang datang biasanya juga di screening. Dan setiap kantor atau studio TV radio itu juga sudah menerapkan protokol pencegahan, artinya sudah disediakan hand sanitizer, disediakan tempat cuci tangan dan juga menjaga jarak termasuk mengukur suhu tubuh. Itu semua sudah berlaku di semua studio TV karena memang itu bagian dari upaya kita. Karena apa? Karena yang sudah begitu saja, karena juga masih ada yang kena, gitu ya. Seperti beberapa bulan yang lalu kita melihat berita, itu ada beberapa stasiun televisi maupun radio di Surabaya yang juga sebagian krunya kena juga gitu. Bahkan ada yang sampai belasan orang. Bahkan ada yang puluhan orang satu kantor sehingga kemudian sempat agak sedikit terganggu pola kerjanya. Padahal mereka itu sehari-harinya sudah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ternyata ya masih kebobolan juga gitu sehingga tidak ada toleransi tentu saja bagi semua TV radio di Jawa Timur agar ikut menerapkan ini. Gitu. Ini kan KPID juga melakukan kontrol dan pengawasan. Mungkin sudah berapa banyak sih laporan yang masuk ke KPID terkait pelanggaran-pelanggaran televisi maupun radio yang jadi memang kalau salah satu tugas utama KPID itu memang melakukan pengawasan terhadap isi siaran televisi dan radio. Nah, ada kalanya proses penanganan dugaan pelanggaran itu terjadi karena bersumber dari temuan kami sendiri. Jadi temuan dari tim monitoring memang kami ada. Kalau ada temuan maka itu diproses. Ada juga dugaan pelanggaran itu terjadi karena laporan dari masyarakat, laporan dari masyarakat atau relawan yang sudah kami bentuk di setiap kabupaten kota di Jawa Timur ini untuk membantu kami dalam proses pengawasan. Nah jumlahnya sudah jumlahnya cukup banyak, sudah kami lakukan penindakan, terutama berkaitan dengan pilkada ini juga sudah ada beberapa yang masuk begitu. Tetapi kami sebenarnya tentu mengutamakan adanya pencegahan gitu ya. Jadi siaran TV radio itu kan tidak mungkin bisa bunyi sendiri gitu ya, tidak mungkin akan tayang sendiri. Pasti ada orang yang mengoperasikan gitu ya. Nah kami lebih mengutamakan bagaimana orang-orang yang mengoperasikan radio TV ini adalah orang-orang yang memahami aturan gitu, orang yang memahami tentang apa dan bagaimana seharusnya mengelola program siaran itu, sehingga ketika mereka memahami itu maka dengan upaya mereka itu akan mencoba untuk menghindari supaya tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan di dalam P3SPS tadi itu. Mungkin sampai ada yang sampai kena sanksi atau apa? Tentu ada, tetap pasti ada. Ada beberapa hal, misalnya iklan dewasa yang ditayangkan atau disiarkan sebelum waktunya. Kan iklan dewasa itu harusnya disiarkan setelah jam 10 malam, tapi ada juga yang mungkin siang-siang gitu ya. Nah sebagian juga ada yang nggak tahu, ada sebagian juga ada yang mungkin teledor dan seterusnya lah ya. Ada juga misalnya yang berkaitan dengan kekerasan, misalnya ada adegan-adegan di televisi yang mungkin kemudian memunculkan luka yang mungkin bisa membuat orang kemudian agak ngeri. Terus bagian lagi juga sudah masuk misalnya yang berkaitan dengan iklan pilkada. Ini juga sudah ada yang masuk dan sebagian juga sudah kita berikan sanksi. Gitu. Mas, nanti kan ini kan KPID Jatim kan harus memantau, mengawasi televisi dan radio di seluruh daerah di Jawa Timur. Lantas adakah kesulitan dari KPID Jatim untuk di beberapa daerah yang mungkin sulit dijangkau? Ya, tentu ya, karena KPID ini memang strukturnya sangat terbatas. Jadi kami hanya punya 2 level struktur. Yang pertama adalah KPI pusat ada di ibu kota negara. Satu lagi adalah KPID Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang berada di
ibu kota provinsi atau di Surabaya. Jadi wilayah kerjanya itu yang meliputi 38 kabupaten kota kalau di Jawa Timur. Sementara struktur itu hanya berhenti di tingkat Surabaya saja gitu ya. Sehingga kami tidak memiliki misalnya KPID Kabupaten Pacitan, KPID Kabupaten Sumeneb itu memang tidak ada. Berbeda dengan mungkin lembaga yang lain. Nah, itu yang tentu membuat kami ada tantangan di situ. Maka tentu yang poin plusnya adalah sekarang sudah banyak TV, radio yang melakukan streaming. Sehingga kita bisa pantau siarannya dari Surabaya. Baik itu ada yang melalui media sosial, Facebook, ada Instagram. Ada juga yang sudah membuat aplikasi khusus dan sebagian lagi menggunakan website gitu ya. Nah itu yang bisa kita pantau. Nah sementara yang belum gitu, yang belum streaming itu kan juga ada. Nah itu yang memang agak menyulitkan kami. Maka solusi yang kami lakukan selama ini adalah dengan memperbanyak jaringan relawan dan juga masyarakat-masyarakat yang peduli terhadap siaran. Kita datang ke kabupaten-kabupaten, kita berikan edukasi kepada masyarakat, bagaimana bisa memilah dan memilih mana siaran yang baik dan yang tidak. Dan ketika nanti menemukan yang tidak baik atau ada sesuatu yang meresahkan begitu, mereka akan sampaikan kepada kami melalui jalur komunikasi yang sudah kami buka. Oke. Mas, di KPID sendiri kan mungkin kalau dulu saya pernah tahu ketika rapat koordinasi dengan Kemenkes ada pembekalan untuk teman-teman di KPID sendiri, komisioner KPID sendiri untuk dalam melakukan pengawasan. Sejauh ini pemahaman tentang protokol kesehatan sendiri seperti apa sih Mas di KPID untuk teman-teman yang bertugas ini? Ya, saya pikir teman-teman radio, teman-teman TV itu kan orang-orang media. Orang-orang media itu kan orang yang orang pertama lah yang mendapatkan informasi gitu kan, sebelum dia menyebarkan kepada orang lain. Sehingga dengan demikian teman-teman TV radio itu saya pikir sudah sangat memahami tentang bagaimana COVID itu dan bagaimana juga pencegahan, bagaimana juga protokol-protokol yang harus dijalani. Dan mereka sebagai orang media kan sifatnya seperti itu ya, selalu menjadi orang pertama sebelum kemudian dia menyebarkan kepada orang informasi kepada para pendengar atau para penontonnya begitu. Sehingga saya pikir secara umum semua sudah memahami itu. Lalu yang kedua juga surat edaran yang dibuat oleh KPI Pusat tadi itu juga langsung kami share ke semua TV radio, semua media agar itu diikuti. Lalu yang berikutnya kami sendiri juga beberapa bulan setelah PSBB selesai itu kita juga langsung melakukan monitoring ke daerah. Jadi kita keliling ke semua kabupaten kota se-Jawa Timur untuk memantau bagaimana sebenarnya proses pelaksanaan protokol di masing-masing. Apakah sudah ada cuci tangan atau belum, apakah sudah ada sanitizer atau belum, apakah studionya itu sudah ditata ulang dengan jaga jarak yang cukup. Karena biasanya orang siaran kan kadang ada 2 orang, kadang ada 3 orang, bahkan juga kadang narasumber juga datang. Lah itu juga semua kami pantau agar mereka bisa menerapkan protokol dengan baik. Lalu yang berikutnya sendiri, Ibu Gubernur sendiri juga turun gitu. Jadi Ibu Gubernur sendiri beberapa bulan terakhir itu sering mengkampanyekan 3M atau fokus pada pakai masker itu setiap akhir pekan. Jadi Sabtu atau Minggu biasanya Bu Gubernur ini ke daerah, katakan misalnya ke Sumeneb, beliau goes di sana, habis itu bagi-bagi masker, bagi-bagi bansos, dan satu agenda tambahnya adalah mampir ke studio radio. Itu sudah menjadi agenda rutin yang dilakukan Bu Gubernur di berbagai macam kabupaten kota. Di Sumeneb, di Pamekasan, kemudian di Bojonegoro, di Pacitan, di Kediri, sampai kemudian di Jember, Banyuwangi, itu semuanya selalu ada jadwal yang beliau sempatkan untuk mampir ke studio radio untuk melakukan talk show dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Lalu di saat yang sama nanti Bu Gubernur juga sekaligus memberikan bantuan di antaranya berupa masker, berupa hand sanitizer, alat disinfeksi dan seterusnya. Dan itu kemudian menjadi perhatian khusus bagi kami dan bagi teman-teman radio untuk terus menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kerja maupun juga dengan
melalui program-program siaran ya begitu. Oke. Mas, kalau KPID sendiri sampai sekarang ini relatif aman ya, sudah di dalam KPID sama sekali tidak ada yang sebenarnya ada waktu bulan Oktober itu sempat ada sahabat kami yang terkonfirmasi COVID dan sampai akhirnya kemudian wafat begitu. Sampai wafat satu orang komisioner yang waktu itu sempat wafat, sehingga ya makanya sekarang kami tinggal 5 orang dari 7 orang itu. Sehingga tapi setelah itu kemudian langsung kami lakukan tracing dan ternyata semuanya negatif, tidak ada yang positif baik komisioner maupun staf. Nah, artinya memang saya juga sendiri tidak tahu beliau terkontaminasinya di mana juga nggak tahu. Yang jelas tracing yang kami lakukan dengan swab dan juga upaya rapid itu, terutama yang swab itu adalah mereka yang kontak terakhir itu, ternyata semuanya juga negatif gitu. Jadi pencegahan juga sudah kami lakukan. Waktu itu kami juga sempat sempat menerapkan work from home juga, dan setelah semuanya aman baru kemudian kami melakukan kegiatan sebagaimana semula dengan tetap menerapkan protokol kesehatan itu. Teman-teman yang ketika turun ke daerah atau bertugas langsung ke masyarakat, terutama di media-media, karena mereka kaitannya dengan televisi dan radio. Lantas seperti apa sih Mas pencegahan supaya tidak terjangkit COVID gitu? Ya, pertama biasanya tentu kita batasi yang berangkat gitu kan. Kalau dulu mungkin bisa bareng-bareng rame-rame, sekarang tentu di mobil itu kita batasi gitu. Tidak bisa kemudian langsung dalam satu mobil diisi penuh begitu. Tapi tentu ada pembatasan. Nah, yang kedua tentu ya semua komisioner ataupun staf yang melakukan kegiatan di lapangan harus secara sadar menjaga dirinya supaya tidak lupa untuk menerapkan 5M tadi, 3M tadi itu, pakai masker dan seterusnya. Kemudian juga sudah ada hand sanitizer yang kita bekali, yang ini menjadi barang wajib yang harus selalu dibawa kemanapun gitu. Terus sekarang saya pun bawa begitu, karena sewaktu-waktu langsung bisa kita bersihkan begitu. Dan tentu mengurangi adanya kontak fisik secara langsung dengan tidak bersalaman dan semacamnya. Itu yang selalu kami lakukan, dan ya alhamdulillah sampai hari ini kemudian kami semua kecuali yang satu tadi kemudian bisa terhindar dari pencegahan COVID itu. Oke. Saya rasa cukup bincang-bincang kita dengan Mas Afif. Terima kasih Mas Afif. Perbincangan kita sudah berakhir. Mungkin ada yang bisa disampaikan untuk masyarakat dan pemirsa, pesan-pesan tentang protokol kesehatan. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ngopi Bareng dan para tim yang sudah mengundang saya ke sini, dan apa yang saya sampaikan ini adalah bagian dari sedikit upaya yang bisa kita lakukan untuk bersama-sama melakukan pencegahan atau penanggulangan COVID-19, karena kita tahu tidak hanya Indonesia yang mengalami ini semua, tapi dunia sedang mengalami ini, sehingga ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kita harus bersama-sama. Pertama, diri kita sendiri harus sadar dan secara ketat untuk melindungi kita dan juga keluarga. Seperti yang sudah disampaikan oleh Satgas, ingat pesan Ibu 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer. Itu yang harus kita lakukan sehari-hari, dan ini bagian dari ikhtiar kita supaya kita semua tetap sehat dan bisa menjalankan aktivitas sehari dengan baik. Selebihnya kita pasrahkan dan kita kuatkan dengan doa. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.